warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Ini kita akan menjelaskan mengenai Big Data dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu Big Data? Nah, Big Data adalah data konsep yang sangat penting dalam dunia teknologi, informasi, dan bisnis modern. Dalam penerapannya, Big Data merujuk kepada volume besar dan kompleks dari berbagai jenis data yang dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Big Data tidak hanya terbatas pada data yang terstruktur seperti yang disimpan dalam basis data tradisional, tapi juga mencakup data yang tidak struktur seperti teks, gambar, audio, dan banyak lagi. Berikutnya ada karakteristik Big Data. Ketika berbicara mengenai Big Data, tidak semua data dalam jumlah besar sebenarnya digolongkan ke dalam Big Data. Berikut ini adalah karakteristik yang dapat menjelaskan Big Data. Kesatu ada volume. Volume yang dimaksud di sini adalah jumlah data yang dihasilkan dan disimpan. Ukuran data akan menentukan nilai dan potensi insight-nya, serta apakah data tersebut dapat dianggap sebagai big data atau tidak. Ukuran big data biasanya harus lebih besar dari terabyte dan petabyte. Volume big data biasanya akan terus bertambah setiap saat karena makin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet dan mengirimkan data. Yang kedua ada variety. Variety mengacu pada jenis dan sifat dari data-data tersebut. Biasanya yang termasuk ke dalam big data akan memiliki berbagai jenis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu yang berupa teks, gambar, audio, maupun video. Sifat-sifat dari data tersebut juga bisa terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang ketiga itu ada velocity. Velocity mengacu pada kecepatan di mana perusahaan menerima, menyimpan, dan mengelola data. Sebuah big data akan memiliki kecepatan yang tinggi dalam mengumpulkan data, sehingga data yang terkumpul harus diolah secara real time agar dapat dimanfaatkan dengan efektif. Velocity. Velocity mengacu pada kualitas dan nilai data atau tingkat keakuratan dan keandalan dari data tersebut. Big data tidak hanya harus berukuran besar, tetapi juga harus yang dapat diandalkan untuk mencapai nilai dalam analisisnya. Kualitas data yang terkumpul seringkali tidak terstruktur dan tidak akurat, sehingga perlu diproses dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan pada interpretasi. Lalu yang kelima tuh ada value. Value mengacu pada nilai informasi yang dapat dicapai dengan pemrosesan dan analis kumpulan big data. Big data memiliki nilai yang tertinggi bagi perusahaan dan organisasi karena dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang strategis dan meningkatkan efisiensi bisnis. Contoh penggunaan big data untuk meningkatkan value bagi perusahaan. Yang pertama, menganalisis data pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi mereka sehingga dapat menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Lalu menggunakan data transaksi untuk mengetahui tren penjualan dan menyesuaikan stok sesuai dengan permintaan. Lalu yang ketiga, menggunakan data log system untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Yang terakhir, menggunakan data dari media sosial untuk mengetahui sentimen pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan menggunakan big data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi bisnis. Value dari perusahaan pun keseluruhan juga dapat meningkat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Lalu selanjutnya ada manfaat Big Data. Apabila kita melihatnya secara keseluruhan, Big Data tentunya banyak memiliki manfaat dari berbagai sektor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Penggunaan Big Data dapat digabungkan dengan Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI. Dalam mengambil keputusan bisnis, dalam hal ini, pengguna dapat menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh penggabungan tersebut untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Lalu, mengetahui penyebab suatu permasalahan secara real time. Big Data dapat berfungsi dalam menganalisis penyebab dari suatu permasalahan yang muncul dalam sistem. Hasil analisis tersebut tentunya dapat diakses secara real time. Lalu yang ketiga, penghematan waktu dan biaya serta peningkatan performa.
Penggunaan big data untuk menyimpan data tentunya mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Waktu yang diperlukan juga untuk mengelola dan mentransfer data pun lebih cepat. Selain itu, big data dapat mampu meningkatkan performa dalam pengembangan perangkat lunak atau multimedia. Contoh big data dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal sekali big data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan big data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, data transaksi pelanggan di perusahaan e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Tokopedia mengumpulkan data tentang transaksi pelanggan mereka, termasuk produk yang dibeli, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Big data ini berguna untuk mengetahui preferensi pelanggan dan menyarankan produk yang mungkin akan dibeli oleh pelanggan tersebut. Yang kedua, dalam pemantauan sistem di perusahaan manufaktur, perusahaan manufaktur mengumpulkan data dari sensor yang terpasang pada mesin-mesin produksi mereka untuk memantau kinerja mesin dan mengidentifikasi masalah sebelum ada gangguan yang terjadi. Big data ini berguna untuk proses meningkatkan efisiensi proses produksi, mencegah terjadinya masalah, dan mengurangi biaya perawatan mesin. 3. Big data media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mengumpulkan data tentang aktivitas penggunaan mereka, termasuk unggahan dan kiriman, komentar dan balasan, serta interaksi dengan konten. Big data ini berguna untuk memahami tren dan pola perilaku pengguna media sosial dan menyajikan iklan yang relevan dan minat penggunaan. Data pemantauan cuaca. 4. Stasiun cuaca mengumpulkan data tentang cuaca di seluruh dunia, termasuk suhu, kelembaban, dan curah hujan. Big data ini berguna untuk memprediksi cuaca dan untuk mengambil langkah-langkah preventif agar dapat menghindari terjadinya bencana alam. 5. Data pemantauan lalu lintas. Aplikasi seperti Waze dan Google Maps mengumpulkan data tentang lalu lintas yang sedang terjadi di jalan raya. Big data ini berguna untuk memberikan informasi terkini kepada pengguna mengenai rute terpendek atau tercepat menuju lokasi tertentu agar mengurangi kemacetan lalu lintas dan efisiensi perjalanan. 6. Data genomik. Data genomik merupakan data yang menggambarkan seluruh genom atau kode genetik seseorang. Big data ini berguna untuk mengidentifikasi pola genetik yang mungkin menyebabkan penyakit atau predisposisi terhadap penyakit tertentu. 7. Data pemantauan kesehatan. Aplikasi seperti Fitbit, Apple Health, dan Google Fit mengumpulkan data tentang aktivitas fisik dan kondisi kesehatan penggunanya, seperti jumlah langkah yang ditempuh dan detak jantung. Big data ini berguna untuk membantu penggunanya menjaga kondisi kesehatan mereka dan menyarankan tindakan untuk memaksimalkan kondisi tubuhnya. 8. Kesehatan. Dalam sektor kesehatan, big data berperan penting dalam menganalisis data kesehatan secara komprehensif. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk mengungkap pola penyakit, mendeteksi penyebaran wabah dengan lebih sigap, serta merancang strategi pengobatan yang lebih tepat sasaran. 9. Pemerintahan. Di ranah pemerintahan, big data menjadi landasan Big data menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan berbasis informasi. Analisis data memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan publik secara mendalam, merancang kebijakan yang tepat sasaran, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Lebih lanjut, big data juga berperan dalam analisis keamanan serta optimalisasi layanan publik agar lebih efisien. Big data merupakan revolusi dalam cara kita mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data. Dengan volume kecepatan dan variasi data yang terus meningkat, big data telah menjadi alat yang vital bagi organisasi di berbagai sektor. Manfaat utamanya termasuk pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, dan inovasi penyimpanan, keamanan, dan analisis data
perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi big data. Nama saya Abdul Latif Putra Tua Samu dengan nomor NRP 1524124. Nama saya Hasan Hadlil Kostolani dengan RRP 152244121. Saya Arya Pramdhani Arya Segara dengan NRP 15 2024 122. Nama saya Zakia Putri Aulia dengan NRP 15 2024 127. Nama saya Resauli Amanda dengan NRP 15 2024 128. Nama saya Muhammad Aziz Fadilah Yudono dengan NRP 15 2024 120. Nama saya Astiasa Fitri dengan NRP 15 2024 125. Nama saya Sidik Hidayat dengan NRP 15 2024 123. Nama saya Zulfadli Yudhistira Zikri dengan nomor NRP 15 2024 119. Saya Muhammad Rafi Priyasuja dengan nomor NRP 15 2024 126.